Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang berbagai penyakit infeksi dan akibat cuaca saat ibadah haji. Ada beberapa penyakit infeksi yang bisa menjadi resiko pada jamaah haji. Yang pertama adalah meningitis, yang kedua adalah saudara dari COVID yaitu MERS-CoV, dan yang ketiga COVID-19 itu sendiri. Kita akan bicara yang pertama adalah meningitis. Meningitis ini penyakit yang disebabkan oleh karena infeksi bakteri meningokokal. Ini merupakan bakteri gram negatif yang sering menyerang pada anak-anak, dengan kejadian sekitar 0,5-10/100.000 pada daerah yang non-epidemik dan 1.000/100.000 pada daerah epidemik. Daerah epidemi ada di daerah sub-Sahara. Untuk itulah mengapa nanti kita harus melakukan imunisasi, karena sub-Sahara ini sangat berdekatan dengan Arab Saudi. Pasien-pasien dengan infeksi meningitis itu sebetulnya secara umum ini sudah menyebar ke seluruh dunia. Secara nasional, secara global ini kurang lebih ada sekitar 500.000 kematian per tahun, dengan case fatality rate-nya sekitar, kalau dihitung, sekitar 5-20%. Insiden kejadian penyakit infeksi meningitis ini berbeda dari segi usia, di mana usia anak-anak dan usia lanjut menjadi resiko terbesar untuk terserang infeksi ini. Dan lokasi geografik ini menjadi salah satu yang penting, karena ada beberapa daerah yang masih menjadi epidemi, yaitu di daerah sub-Sahara. Dan biasanya infeksi ini akan meningkat saat musim kering atau musim panas, yaitu antara Desember sampai dengan Juni. Ini akan terjadi peningkatan kasus infeksi meningitis. Ini adalah meningitis belt atau sub-Sahara Afrika. Ini daerah yang paling tinggi angka kejadian infeksi meningitisnya. Masih sering terjadi infeksi antar manusia. Oleh sebab itu, mengapa jamaah haji itu wajib mendapatkan imunisasi terhadap meningitis. Bagaimana perjalanan klinis penyakit meningokokal ini? Ini akan progresif dengan cepat. Seseorang yang terinfeksi meningokokus dalam 4-8 jam pertama ini akan timbul demam, disertai dengan mual, nyeri kepala, dan pasien menjadi gelisah. Kalau diperiksa sudah mulai timbul adanya selaput di daerah tenggorokan, di daerah faring akan ada korisa. 12 jam kemudian sampai 15 jam kemudian akan teraba tangan dan kaki menjadi dingin. Akan terdapat nyeri di kaki dan akan ada perubahan warna kulit. Akan timbul rash hemorrhagic dan mulai timbul tanda khas meningitis, yaitu meningismus, kaku kuduk, disertai dengan adanya fotofobi. Pasien takut dengan sinar. Setelah 15 jam akan terjadi pemburukan dengan cepat. Pasien akan jatuh pada kondisi penurunan kesadaran diikuti dengan kejang. Dan kalau tidak mendapatkan terapi dengan tepat, bisa terjadi shock septik di sana dan bisa memicu kematian. Untuk itulah mengapa pentingnya kita menangani dengan tepat. Karena kalau tidak, dalam waktu 24 jam bisa terjadi kematian akibat meningitis. Mengapa ini penting? Karena penularannya sangat mudah. Penularannya cukup dengan droplet, sama dengan COVID maupun MERS-CoV.
sehingga kontak langsung menjadi salah satu resiko untuk terjadinya penularan dari meningitis ini. Yang paling mengkhawatirkan adalah penularan lewat carrier, orang-orang yang tidak terinfeksi tetapi dia membawa bakteri ini. Dia bisa menularkan ke orang lain. Masa inkubasinya sekitar 2-10 hari sebelum timbul gejala yang cepat tadi. Jadi setelah kemasukan bakteri ini butuh waktu 2-10 hari, umumnya sekitar 2-3 hari, kemudian akan timbul gejala dengan cepat. Dari demam sampai 24 jam kemudian terjadi kejang, bahkan bisa terjadi kematian. Diagnosis kita lakukan dengan anamnesis, dengan pemeriksaan gejala serta laboratorium. Dari pemeriksaan fisik kita akan melihat adanya lesi di epitel mukosa nasofaring yang kita sebut sebagai korisa tadi, di mana korisa tadi akan bisa dengan cepat menyebabkan penyebaran secara hematogen. Gejalanya tadi jelas ada panas mendadak, mual muntah, ada kemerahan di kulit, kemudian bisa diikuti dengan adanya tanda-tanda perdarahan di kulit berupa ekimosis, ada kaku kuduk disertai dengan nyeri kepala, dan akhirnya nanti terjadi penurunan kesadaran dan koma. Ini semua bisa terjadi dalam 24 jam setelah timbul gejala demam. Lalu bagaimana terapinya? Ya, terapi pada pasien-pasien dengan meningitis karena Neisseria meningitis atau meningococcus disease ini, kita harus melihat apakah ini pasien ada imunokompromis atau tidak, apakah ini ada penyakit saraf pusat sebelumnya, atau ada tidak adanya gangguan neurologik yang lain. Kalau ada, maka lakukan kultur darah harusnya. Kalaupun tidak ada, kita juga harus lakukan kultur darah. Untuk apa? Untuk melihat terapi apa yang bisa kita berikan. Baik yang dengan ataupun tanpa gejala-gejala khas untuk gangguan pada sistem saraf pusat maupun pada pasien imunokompromis, semuanya bisa diberikan injeksi dexamethasone serta antimikrobal yang empirik. Antimikrobanya apa? Kita berikan golongan quinolone, kita bisa berikan ciprofloxacin, kita bisa berikan levofloxacin dikombinasi dengan dexamethasone. Kalau dari pemeriksaan cairan cerebrospinal kita temukan adanya bakteri meningitis, maka kita harus meneruskan pemberian terapi ini sampai tuntas. Kalau yang blood culture-nya tadi ternyata kita lihat tidak ada tanda-tanda untuk melanjutkan dengan kontraindikasi karena ada kontraindikasi untuk lumbar fungsi, maka kita bisa teruskan terapi terhadap kemungkinan bakterial meningitisnya ini. Antibiotiknya apa? Ini adalah kalau kita ketemu yang Neisseria meningitis ini, kita bisa menggunakan beberapa kombinasi dari obat-obatan yang ada. Kita bisa menggunakan generasi ketiga dari cephalosporin, bisa juga menggunakan fluoroquinolone sebagai alternatifnya. Obat-obatan ini diberikan selama paling tidak 5 hari untuk mengendalikan penyakit meningitisnya. Pencegahannya bagaimana? Jelas dengan imunisasi yang sesuai dengan strain yang banyak didapatkan di daerah sub-Sahara, yaitu yang strain ACYY. Diberikan minimal 14 hari sebelum keberangkatan dengan daya lindung sekitar 2 sampai dengan 3 tahun. Pemerintah Indonesia memberikan jadwal setiap 2 tahun harus dilakukan imunisasi ulang jika kita ingin bepergian ke daerah yang berdekatan dengan sub-Sahara Afrika. Kita akan lanjutkan pada part berikutnya.